Assalamualaikum. Salam. Ada ibu? Ada? Ada. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, Jadi begini Bu, kemarin kan sesuai dengan jadwal supervisi yang saya sudah susun kemarin bersama dengan tim penilai yang lain, bahwa hari ini giliran Ibu mengajar ya. Ibu tentu sudah siap ya supervisi. Insyaallah. Kemarin juga saya sudah perhatikan RPP-nya, sudah kemarin. Iya. Jadi hari ini kita nanti akan memilih kelas untuk supervisi. Iya. Jadi saya sudah baca-baca RPP-nya Ibu. Nah, jadi cuma di sini nanti saya sarankan supaya RPP-nya nanti ini dilampirkan dengan materinya. Oh iya. Nah, saya lihat di sini belum ada. Kemudian indikator hasil belajarnya juga nanti bisa dicantumkan. Kemudian samping itu juga catatan saya juga tadi ini tentang sumber bahan, kalau bisa disebut nama bukunya. Oh iya. Buku siswa kelas berapa, ataupun di halamannya. Iya. Nah, supaya ini juga menunjukkan bahwa guru bersangkutan sudah pasti baca, kan gitu. Ya. Ya, saya kira seperti itu. Iya. Jadi kita menuju ke kelas untuk selanjutnya mengikuti pembelajaran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sta'id Qiyaman Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Qiraatul doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga selalu sehat ya. Ya, di masa pandemi ini, Ibu selalu ingatkan, tolong kesehatannya selalu dijaga, jaga imun, perkuat imun, supaya kita bisa selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan lancar, dengan baik, tanpa ada hambatan atau tanpa kesehatan yang terganggu. Ya, oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Tapi sebelumnya Ibu mau mengecek dulu kehadiran. Ada yang tidak hadir atau ada yang kesehatannya terganggu atau bagaimana? Ada berapa orang yang tidak hadir? 1. Atas nama? Retno. Retno ya. Oh cuma satu orang ya. Alhamdulillah. Bagaimana nih Retno? Sakit atau tanpa keterangan? Tanpa keterangan ya. Ya oke. Sebentar kita cek kenapa bisa tidak hadir hari ini. Ya. Ibu lanjut. Sebelum kita masuk ke aturan sinus dan kosinus, Ibu ingatkan kembali dulu materi yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang sudut-sudut berelasi ya. Bisa Ibu buka maskernya ya, karena kita berjauhan. Ibu tidak bisa bicara kalau pakai masker di
bisa ya. Itu izin, buka masker. Ya, oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang sudut berapa lagi? 200, 25, 250, 280, 240, 270, 300, 315, 330 dan 360 derajat. Ini sudut-sudut di 4 kuadran kemarin ini kita sudah bahas di pertemuan aturan sinus dan kosinus. Ya, kita lanjut ke aturan sinus dan kosinus ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu bagi kelompok memang ya. Langsung saja bagi kelompok karena nantinya di pertemuan kita nanti ini kita akan bahas, ada beberapa soal yang harus kita bahas dan kita diskusikan. Jadi bagusnya kita laksanakan dengan menggunakan kelompok ya. Jadi jelas ya, ada 4 tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, dan insya Allah kita akan menyelesaikan dengan satu persatu. Sebelum kita masuk ke materi, tolong berdiri semua dulu, kita pusatkan perhatian sebelum kita masuk ke materi inti. Silakan berdiri dulu, kita pusatkan perhatian. Pagi, sore, pagi, malam. Ya, oke. Berarti perhatian kalian sudah fokus, sudah bagus. Silahkan duduk kembali. Sebelum menjelaskan, tolong diperhatikan materinya semua. Tolong dibaca baik-baik materinya. Jika memang ada yang kurang jelas, Ibu akan jelaskan. Ya, kalau gitu perhatikan ke papan. Perhatikan kemarin aturan sinus. Aturan sinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sinus dari suatu sudut dengan panjang segi titik A. Jika sudutnya ada di sini, maka sin A berarti kita harus cari, yang kita cari adalah CR besar PB kecil. Berarti ini sisi depan. Ini yang jadi sisi depan kan? Yang berhadapan dengan sudut A itu adalah namanya sisi depan. Silakan Ananda membuat segitiga separah, segitiga dengan panjang terserah atau besar yang terserah Kak Ananda semua. Silakan buat segitiga sama ya jelas yang buat segitiga saja. Ini tidak bagaimana. Ibu tidak batasi mau apakah segitiga siku-siku atau segitiga sama sisi. Begitu ya caranya. Di sini 17 Mas. Nah, di sini. Sekarang kita buat perbandingannya. Sin R itu sama dengan bagaimana tadi perbandingan untuk mencari sisi mencari sin demi depan sin 54. Boleh pakai kalkulator silahkan. Kemudian cari lagi nanti ini, dibandingkan lagi dengan ini, kemudian dibandingkan dengan ini. Bandingkan dengan sudut di depannya dengan 0,96. apa? 0,96. Sin 4 ini 0,48. Sin 54 toh? Berarti menuruti hasil akhir. Berarti 26 per 0,48. Coba kita Yang pertama yaitu PQ per sin R sama dengan 16 per sin 63 derajat. Hasil dari sin 63 derajat itu 0,0. Titik A memiliki sudut 107 derajat dan titik B memiliki sudut 45 derajat dan C memiliki sudut 20 derajat. Hasilnya 0,46. Jadi 28 dibagi 0,46 yaitu hasilnya menjadi 6 sama dengan B bersih B dan C sama dengan C. Berarti rumus dari aturan sinus atau perbandingan aturan sinus itu betul adanya. Oke, seperti itu ya. Ya, kalau gitu tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Ya, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan Ibu tadi, apa yang Anda bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada lagi? Segitiga yang sudah kita buat tadi itu, meskipun kita membuat dengan ukuran yang berbeda, besar sudut yang berbeda, tetap kita mendapatkan ya perbandingannya tetap sama. Ya. Oke.
Kalau gitu kita ice breaking dulu. Silakan. Kita sudah tahu tujuan kita menggunakan mempelajari aturan sinus ini untuk mengukur ketinggian daripada salah satunya tadi menara Pisa, bisa mengukur arah kiblat, masih ada lagi, bisa kita juga mengukur benda-benda yang ada di atas langit dari kondisi pesawat ke sana, bisa ya. Ya dari sini aplikasi kita dan ini tujuan kita menyelesaikan atau membahas aturan sinus dan kosinus ya. Ya oke. Sebelum ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan sebelum ibu tutup? Mungkin masih ada yang anda mau tanyakan dari penjelasan kita mulai dari awal sampai sekarang sampai ya silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yeah. Baik, hasil dari ini Bu, itu memiliki satuan apa Bu? Sentimeter. Sentimeter. Ya. Itu perbandingannya ya. Terus ini Bu, sebenarnya nilai untuk apa ya Bu? Nilai Silakan dulu. Ya oke. Pertanyaannya, apakah sama ataukah tidak? Kalau sama berarti kita sudah benar, penjelasan tentang aturan sinus tadi sudah betul. Ibu ingatkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang luas segitiga. Tadi kita sudah mencari panjang sisi-sisinya, kita sudah cari panjang sisi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengukur besar sudutnya, kita sudah mencari berapa nilai-nilai besaran sudutnya di sudut-sudut berelasi ya. Di pertemuan sebelumnya, hari ini kita bahas atau kita cari panjang sisinya, dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan hitung luas segitiga yang ada. Ya, saya kira itu yang cukup sekian yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berberkah dan bisa bermanfaat dengan Anda semua. Ya, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Tugas keempat. Bagus ya. Alhamdulillah, iya. Mungkin masih ada yang perlu untuk Semangat iya. anak-anak ya, bagus. Bagaimana tadi Bu Haji? Atau untuk tentang jelas mungkin di sini kita Oh bisa. iya. Ya, mohon saran Kak Bu Haji. Iya. Iya, bagaimana lebih bagusnya ke depannya? Ya, jadi baik. Jadi saya support dulu ya bahwa saat kami saksikan pembelajaran di kelas 10-nya 1 dengan materi pembelajaran matematika di mana Ibu tadi selaku tenaga pendidik memberikan pembelajaran, saya menilai sangat dinamis anak-anak. Ya, Saya juga sempat mengamati anak-anak yang kerja kelompok itu, ya semua serba ikut aktif. Oh iya. Aktif, kemudian hasilnya juga bagus. Nah, cuma untuk kedepannya itu memang perlu kita banyak berbenah, terutama dalam hal penguatan bagaimana anak menguasai materi, yang menguasai materi dan konsep. Karena setahu saya bahwa matematika itu adalah ilmu yang syarat dengan konsep dan analisa. Nah, analisa. Tadi sempat saya cek anak-anak di kerja kelompok tentang hasil yang sudah dipresentasikan. Jadi saya tanyakan tentang hasil akhir dari pekerjaan mereka. Ternyata masih ada hal yang belum dipahami. Nah, sementara tadi ketika Ibu menjelaskan dan menyuruh anak bertanya, tidak ada yang bertanya. Nah, dan memang biasanya anak-anak itu kalau tidak bertanya,
Ya, dua kemungkinan. Apakah dia sudah menguasai semua ataukah mereka belum tahu apa yang dia tidak tahu. Iya. Nah, ternyata yang terjadi tadi itu adalah mereka belum sadari apa yang belum dia tahu. Iya. Jadi nanti dia tanyakan setelah saya bertanya kepada Iya. mereka. Nah, Iya. ini yang perlu. Jadi beberapa saran saya. Yang pertama, cara menjelaskan tadi terlalu cepat. Iya. Ya. Ya, saya Terlalu sadari cepat. ya. Dan saya sangat maklumi dalam situasi tadi itu ibu seperti itu. Kenapa? Karena di samping dikejar waktu, Iya. juga mungkin terlalu menguasai materinya. Ya. Jadi sehingga dengan waktu saja sehingga ada hal yang dilupakan. Iya. Yang dilupakan itu adalah bahwa bagaimana anak sempat menyerap apa yang ibu katakan, kemudian katakan lagi hal yang selanjutnya. Jadi anak itu tidak sempat menangkap apa yang ibu tadi jelaskan, meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena begitu cepat. Iya. Nah, jadi memang harus perlu dibangun komunikasi yang sifatnya komunikatif. Iya. Jadi bagaimana komunikasi kita itu bisa berjalan efektif. Nah, tadi itu saya anggap kurang efektif komunikasinya karena ibu menguras sebanyak energi. Ya, terlalu banyak energi terkuras, hanya untuk menggeser kursi dan sebagainya. Kalau perlu anak sudah bisa duduk di tempat posisinya masing-masing berdasarkan kelompoknya. Jadi tidak mengganggu suasana. Salah satu untuk nah, kemudian buka segitiga. Nah, dengan memberikan gambaran sederhananya, daripada yang ditulis di bangku kecil sekali, kalau pipet kita pakai yang agak panjang tuh, kasih masuk benang berbotnya ini. Nah, itu bisa dibentuk-bentuk, sudutnya. Ya, mungkin ada yang agak kecil, jadi mungkin ada yang begini, ada yang besar lagi seperti ini. Nah, itu jadi anak. Nah, jadi itu tadi saya tanya anak-anak.